Halo sobat penikmat horor, ketemu lagi dengan saya di channel Vestina Studio TV. Kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Biskota. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk update kisah-kisah lainnya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Sangat jarang orang yang mau menaiki transportasi umum di zaman sekarang, terkecuali ojek online. Angkutan umum yang lain seperti kini sudah tersingkir jauh dari hiruk-pikuk keramaian jalanan kota. Namun tetap ada angkutan umum pemerintah yang berjalan, yaitu bis kota. Meski tidak mengangkut banyak penumpang seperti dulu, kendaraan besar yang sering menimbulkan kemacetan ini tetap digunakan pemerintah sebagai modal transportasi di jalanan. Bahkan beberapa kota sengaja membuatkan jalanan khusus untuknya. Meski tidak populer dan sepi penumpang, Intan yang merupakan karyawan pindahan baru di kota itu rutin naik bis kota. Baginya naik bis akan sangat menghemat pengeluaran bulanan. Jarak tempuh dari tempat ia tinggal dan kantor pun juga sangat jauh. Tinggal di kota metropolitan besar ya memanglah sulit dan tidak murah. Lagi pula tempat kos yang ia sewa dekat dengan halte bis. Malam itu seperti biasa setelah pulang kerja, Intan langsung duduk di kursi besi panjang halte depan sekolah. Di sana ia melihat teman-teman kantornya lalu lalang menaiki kendaraan pribadi, sedangkan ia hanya sendirian menunggu bis di halte. Memang itu adalah kali pertamanya Intan menunggu bis di halte setelah seminggu bekerja di kantor barunya. Biasanya ia lebih memilih bercengkerama dengan teman-teman kantor lain di pintu gerbang. Namun hari ini pekerjaan begitu melelahkan. Intan ingin sekali menyandarkan bahunya di tempat duduk tunggu halte meski ia tahu betapa mengerikannya halte itu. Intan mendengar banyak kabar burung tentang halte ini. Halte yang gelap dikarenakan lampu yang sering mati sendiri dan tumbuhan pagar kantornya yang tinggi menjulang menambah lembab dan ngeri hawa dingin di sana ketika malam. Namun bukan hantu atau penampakan menyeramkan yang ditakutkan, melainkan kasus kejahatan yang kerap terjadi di halte tersebut. Banyak orang yang diculik dan menghilang di sana. Tidak hanya pejalan kaki, tetapi penduduk di sekitar saja juga pernah menjadi korban. Bahkan yang paling baru adalah karyawan kantor tempat Intan bekerja 1 tahun yang lalu. Saat itu karyawan itu ditemukan tidak bernyawa di semak-semak dekat rumahnya. Keesokan pagi setelah rekannya terakhir melihat menunggu bis di halte tersebut, pelaku pembunuhan masih belum ditemukan dan diyakini masih berkeliaran di sekitaran halte tersebut. Itulah mengapa tidak ada yang berani menunggu di halte tersebut. Terlebih saat malam, Intan bergidik ngeri mengingat cerita-cerita itu. Namun ia terpaksa tidak menggubris. Intan lebih memikirkan badannya yang capek setelah seharian bekerja. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya bis yang ia nanti datang. Ketakutan Intan seketika sirna. Dengan perasaan gembira bercampur lelah, ia sigap menaiki bis itu. Akhirnya berakhir. Sudah 1 minggu pertama bekerja ke kantor barunya itu, bis itu seperti kereta kuda putri kerajaan yang akan mengantarkan istana untuk istirahat menunggu bayangan Intan. Sang kernet bus mempersilahkan Intan duduk di depan, tetapi Intan menolak dan memilih duduk di deretan bangku tengah.
dan mengambil deretan yang kiri. Intan langsung duduk dan menyandar ke jendela bangkunya. Ia sedikit waspada terhadap laki-laki kota yang bersikap terlalu baik padanya. Memang, menjadi wanita mandiri yang hidup sendirian di perantauan haruslah ekstra waspada. Namun, sikap itu sepertinya menjadi keputusan yang salah. Tepat di seberang kanan tempat duduknya, ia mendengar tangisan lirih seorang perempuan. Intan sedikit kaget. Ia memang melihat seseorang di deretan kanan tersebut, sehingga ia memilih bangku bagian kiri. Namun, ia tidak membayangkan itu adalah seorang wanita. Terlebih saat ini wanita itu tengah menangis terisak. Rasa simpati sempat muncul, tetapi ia mengurungkan niatnya, karena tidak mungkin ada perempuan yang berpakaian seperti itu. Perempuan itu mengenakan kain putih panjang hingga ke kaki. Wajahnya tidak terlihat tertutupi oleh rambut panjangnya yang terjuntai panjang hingga ke lantai. Kepalanya mengangguk-angguk mengerikan. Dirinya diiringi suara tangis yang bercampur tawa melengking begitu aneh. Intan langsung tahu itu bukanlah manusia. Ia lantas hendak berdiri dan berusaha pindah tempat duduk ke bangku depan. Namun, kuntilanak itu segera menoleh, berusaha menampakkan wajahnya yang masih menutupi rambut panjang itu. Seketika Intan mengurungkan niat dan kembali duduk. Wajahnya kini terus ia hadapkan ke jendela. Intan takut sejadi-jadinya. Ia menyesal tidak menerima ajakan kernet tadi untuk duduk di dekatnya. Setelah 45 menit perjalanan, akhirnya bis berhenti di halte depan gang kos-kosannya. Intan segera berdiri dan langsung berlari kecil menuju tangga turun di depan. Ketika ia melintas, kuntil anak itu menghentikan tangisannya seolah sedang mengamati Intan yang hendak turun dari bis. Namun, saking takutnya Intan tidak mengacuhkan hal itu. Ia bahkan lupa untuk membayar bis kepada si kernet. Intan begitu terburu-buru turun. Namun ketika ia berbalik dan hendak mengeluarkan uang dari tasnya, bis sudah melaju menjauh. Aduh, sepertinya sang kernet bis itu juga lupa menagih uang kepadanya yang terburu-buru turun tadi. Intan memandangi bis yang melaju perlahan itu dengan perasaan tidak enak. Bis yang melaju perlahan itu dengan perasaan tidak enak. Kemudian seketika matanya melotot. Kuntilanak yang ada di dalam bis itu kini terlihat menatapnya dari jendela belakang. Tidak mungkin, hantu itu sengaja pindah dari bangku tengah ke belakang hanya untuk memperhatikannya. Intan bergidik ngeri, ia langsung berlari ketakutan masuk ke gang kos-kosannya. Tingkah Intan itu sampai membuat seorang pedagang soto ayam di depan gang kebingungan. Senin malam minggu depannya, Intan pulang lebih terlambat dari biasanya. Saat melihat jam dinding di pintu keluar kantornya, ia sedikit gusar. Intan takut akan bertemu dengan hantu di dalam bis seperti kemarin. Namun badannya yang sangat lelah membuatnya melangkah dengan menatap menuju gerbang kantor. Beruntungnya sebuah bis langsung melintas di depannya dan dengan sedikit ragu Intan mengulurkan tangannya untuk memberhentikan bis tersebut. Hari-hari berikutnya Intan tidak lagi bertemu dengan hantu di dalam bis yang ditumpanginya. Pelan-pelan ia berusaha melupakan kenangan buruk itu. Sampai suatu malam ia pulang lebih awal daripada biasanya. Intan yang begitu bahagia terlihat duduk di halte bis sambil melantunkan lagu. Tentu ia sangat senang karena saat itu masih sore menjelang maghrib dan ia sudah bisa pulang. Ditambah lagi besok adalah Sabtu, Intan sudah bisa membayangkan hal-hal apa yang akan ia lakukan saat libur besok. Kemudian sebuah bis berhenti di hadapannya. Intan masuk dan terlihat mengamati sang kernet yang sepertinya ia kenal. Ketika sang kernet berbicara dengan santun kepadanya, lalu menawarkan duduk di bangku depan, barulah Intan sadar itu adalah bis berhantu yang kemarin ia tumpangi.
Sontak ia langsung menoleh ke deretan bangku kanan di barisan tengah. Intan dapat melihat kepala hantu yang ditutupi rambut tebal dan suara tangisan anehnya. Saat itu juga ia langsung mengiyakan ajakan sang kernet untuk duduk di dekatnya. Setelah sekian minggu, akhirnya ia memaki kembali keberuntungannya yang buruk itu. Kenapa dapat bis ini lagi? Bis itu kemudian berjalan dengan diiringi suara tangis aneh si kuntil anak yang mungkin hanya Intan yang dapat mendengarnya. Karena sang kernet terlihat santai-santai saja. Bahkan bersiul-simul sambil memandangi Intan. Siulan menggoda itu tiba-tiba berubah menjadi tatapan khawatir ketika Intan terus-terusan menunduk dan bergemetar takut. Sang kernet yang merasa telah membuat Intan takut langsung menghentikan siulannya dan memalingkan muka dengan malu. Intan menyadari perhatian sang kernet. Ia lantas bertanya langsung tentang hantu kuntil anak yang sedang menangis di bangku depan. Mas denger enggak? Tanya Intan. Ia langsung berusaha mengecek apakah benar hanya dirinya saja yang dapat melihat dan mendengar kuntil anak itu. Sang kernet heran mendengar pertanyaan itu. Ia lalu sedikit memelas dan ekspresi wajahnya berubah sedikit meminta maaf. Intan yang mengerti bahwa kernet itu salah paham segera menegaskan. Bukan siulan tadi mas, maksud saya itu. Mas denger gak sih? Di belakang kayak ada yang nangis, bisik Intan. Kernet itu kemudian berbisik balik. Dengar Neng, maaf ya. Gak apa-apa mas, jawab Intan sambil bergidik ngeri. Sebentar lagi Neng. Kernet itu memalingkan mukanya ke arah jalanan, lalu kembali menatap Intan dengan wajah penuh rasa bersalah. Iya mas, sebentar lagi sampai, bisik Intan menenangkan. Sebentar lagi Neng, saya buat jadi teman kuntil anak itu, hehe hahaha. Intan menjerit kaget. Kernet itu tiba-tiba tertawa melengking. Suaranya memberat berbarengan dengan gelegar tawanya yang menggema ke seluruh lorong bis. Wajahnya kemudian berubah menjadi sosok hitam menyeramkan yang dipenuhi bulu. Gigi-giginya memanjang dan tangannya segera mencekik leher Intan. Sang sopir bis terlihat tertawa terbahak-bahak. Wujudnya kini juga berubah menyerupai hantu kernet itu. Sang kuntil anak yang dari tadi menangis aneh kini menjerit histeris seolah ingin menghalangi perbuatan sang hantu kernet pada Intan. Tetapi semuanya sudah terlambat. 3 hari setelah itu Intan ditemukan tidak bernyawa di semak-semak yang tempatnya cukup jauh dari kantor. Polisi kemudian bergerak menyelidiki kantor dan kos-kosan. Sebelum menghilang selama 3 hari, teman-temannya terakhir melihatnya menunggu bis di halte sore hari. Polisi tentu saja langsung mengaitkan dengan kasus menghilangnya karyawan kantor yang sama 1 tahun yang lalu. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuh yang belum tertangkap itu kembali melakukan aksinya di halte yang sama. Padahal semua itu tidak ada hubungannya. Tidak ada yang pembunuh yang berkeliaran di halte itu. Seandainya saja pada waktu itu polisi juga bertanya pada seorang penjual soto ayam di depan gang rumah Intan, mungkin kesimpulannya akan berbeda. Malam itu saat pertama kali Intan turun dari bis berhantu, sang penjual soto terkaget-kaget karena melihat seorang perempuan turun setengah melompat dari sebuah bis yang begitu rongsok. Bahkan sang penjual soto sampai keluar dari warungnya dan mengamati bis itu di pinggir jalan bersama Intan yang saat itu kebingungan karena belum membayar uang bis. Bagaimana bisa ada bis yang sudah rusak dan berkarat seperti itu masih bisa berjalan, bahkan menurunkan penumpang? Penjual soto itu kemudian memandangi Intan dengan heran. Tetapi tentu saja Intan sudah keburu berlari ketakutan masuk ke gang. Bis itu tidak berhantu, melainkan bis itu sendiri adalah hantu. Segerombolan iblis jahat yang mencari tumbal. Siapa saja yang menunggu di halte itu akan menjadi tumbalnya. Dan setelah setahun lamanya, kini ada lagi perempuan polos yang menunggu di halte itu. Intan dan kuntil anak karyawan kantor 1 tahun yang lalu itu
kini harus menaiki bis tersebut selamanya. Jika kamu punya kisah atau pengalaman horor, silakan kirim ke email di bawah ini atau DM ke kita ya. Bagi yang beruntung akan kita bawakan. Ikuti terus kisah-kisah menarik lainnya di Festinel Studio TV.